Baik, saya Yuni Rahab dengan NPM 191600123 sebagai pemateri 1 akan menjelaskan apa itu observasi pembelajaran. Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh seorang pengamat atau observer terhadap individu tanpa ia sadari bahwa ia sedang diamati. Observasi berarti pengamatan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap gejala yang teliti. Teknik pengamatan atau observasi merupakan salah satu bentuk non-tes yang biasa dipergunakan untuk mengumpulkan fakta-fakta, sikap, dan perilaku individu melalui pengamatan secara seksama, cermat, dan sistematis. Melalui pengamatan memungkinkan untuk mencatat perilaku dan kejadian pada keadaan sebenarnya. Dalam kaitannya dengan penelitian, observasi merupakan cara menghimpun informasi atau data dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan yang dilakukan dengan menggunakan indera penglihatan, pendengaran, penciuman, pencecap, serta peraba. Jadi, dapat disimpulkan bahwa observasi adalah teknik atau cara mengamati suatu keadaan atau perilaku individu atau sekelompok orang atau peserta didik. Panca indera, terutama indera penglihatan, yang paling berperan dalam observasi. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akhiri. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang langkah-langkah dalam proses observasi. Apa aja sih langkah-langkah yang ada dalam melakukan observasi? Yang pertama ada menentukan objek apa yang akan diobservasi. Seperti contohnya, kita sebelum melakukan observasi tentu kita sudah mencari objek apa yang akan kita observasi. Seperti contohnya, kita akan mengobservasi objek pembelajaran IPA di kelas 5 SD. Nah, selanjutnya ada membuat pedoman observasi sesuai dengan lingkup objek yang akan diobservasi. Seperti contohnya tadi, kita sudah menemukan bahwa kita akan mengobservasi pembelajaran IPA di SD kelas 5. Nah, berarti kita harus membuat sebuah pedoman yang sesuai dengan pembelajaran IPA di kelas 5 SD. Yang ketiga ada menentukan secara jelas data-data apa yang diperlukan diobservasi, baik secara primer maupun sekunder. Nah, jadi saat kita akan melakukan observasi, alangkah baiknya kita sudah menentukan apa saja data-data yang diperlukan untuk melakukan observasi. Selanjutnya ada menentukan di mana tempat objek yang akan diobservasi. Nah, kita kan sudah ada contoh seperti kita akan mengobservasi pembelajaran IPA kelas 5 di SD. Nah, berarti kita tinggal mencari tempat. Seperti contohnya, saya akan mengobservasi pembelajaran IPA kelas 5 SD di SDN 1 Pahoman. Seperti itu. Yang kelima ada menentukan secara jelas bagaimana observasi akan dilakukan untuk mengumpulkan data agar berjalan dengan mudah dan lancar. Nah, berarti di sini observer sudah harus menyiapkan bagaimana teknis yang akan dilakukan saat kita observasi pembelajaran IPA di kelas 5 SD di SDN 1 Pahoman. Nah, yang terakhir ada menentukan cara melakukan pencatatan atas hasil observasi seperti buku catatan, kamera, tape recorder, video perekam, dan alat-alat tulis lainnya. Berarti di sini para observer harus sudah menyiapkan untuk mencatat hasil dari observasi yang telah dilakukan itu seperti apa. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya Tiara Setia Yuning Tias akan melanjutkan materi tentang langkah-langkah dalam perencanaan suatu observasi. Yang pertama, peroleh dahulu pengetahuan apa yang akan diobservasi. Penyelidik dapat mengobservasi dan mengingat-ingat lebih banyak sifat-sifat khusus dari sesuatu jika dia telah mempunyai pengetahuan lebih dahulu tentang apa yang akan diobservasi dan jenis-jenis fenomena yang perlu dicatat. Sebab itu untuk diketahui dan tentukan lebih dahulu apa-apa yang perlu diobservasi. Selidiki tujuan-tujuan yang umum maupun khusus dari masalah-masalah riset untuk menentukan apa yang harus diobservasi.
Rumusan masalah dan aspek-aspek khusus dari penyelidikan akan menentukan apa yang harus diobservasi. Selanjutnya yang kedua, ada selidiki secara mendalam dan gunakan penyelidikan-penyelidikan yang terdahulu dan mempunyai hubungan dengan problematik riset yang akan dilakukan untuk memperoleh petunjuk-petunjuk tentang apa yang diobservasi dan dicatat. Buatlah suatu cara untuk mencatat hasil-hasil observasi adalah penting sekali untuk menetapkan lebih dahulu simbol-simbol statistik atau rumusan-rumusan deskriptif yang akan digunakan untuk mencatat hasil-hasil observasi. Selanjutnya yang ketiga itu ada cara untuk menghemat waktu dan menyeragamkan tata kerja observasi yang dilakukan terhadap banyak peristiwa. Banyak orang yang merasa perlu mencatat hasil observasi tetapi tidak berhasil untuk melakukannya itu karena ketiadaan cara pencatat atau efisien. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Oktiana Steningrum, NPM 19160102 dari Prodi PGSD 5B. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi dari saudari Tiara. Langsung saja, yaitu materinya keempat, yaitu untuk melaksanakan itu umumnya digunakan checklist. Nah, checklist itu sendiri akan menghemat pencatatan sampai minimal dan jika dibuat secara cermat akan memungkinkan penyelidik mencatat secara teliti unsur-unsur khusus dari gejala yang akan diselidiki. Lalu yang kelima, adakan dan batasi dengan tegas macam-macam tingkat kategori yang akan digunakan, kecuali mencatat jumlah frekuensi dari suatu jenis tingkah laku. Kerap kali perlu sekali menyelidiki mengetahui besar kecilnya jenis tingkah laku yang muncul. Lalu yang keenam, adakan observasi secermat-cermatnya. Lalu yang ketujuh, catatlah tiap-tiap gejala secara terpisah. Nah, lalu yang keenam, yang terakhir, yaitu ketahuilah baik-baik alat-alat pencatat dan data caranya mencatat. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya Marsha Fania. Saya akan melanjutkan yaitu observasi dapat dilakukan dengan baik jika diawali dengan membuat perencanaan secara cermat dalam bentuk panduan observasi. Nah, guru maupun calon guru perlu berlatih untuk menyusun paduan observasi ini karena observasi sekarang sering digunakan dalam mengamati yaitu perilaku saat proses pembelajaran. Nah, adapun langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam menyusun paduan observasi sebagai berikut, yaitu yang pertama, ini ada menetapkan topik dan tujuan observasi. Nah, menetapkan topik dan tujuan observasi ini adanya rumusan tujuan dalam observasi. Maka diharapkan observasi akan lebih fokus pada tujuan observasi yang sekaligus tidak mudah tertarik. Nah, pada gejala-gejala yang lain ya, tidak ada kaitannya dengan tujuan observasi. Selain itu, dengan adanya rumusan tujuan observasi, yaitu maka selanjutnya si penyusun ini observasi dapat menentukan materi aspek apa aja yang akan diobservasi. Nah, lanjut yang kedua, yaitu memahami materi observasi. Nah, sebelum melakukan observasi, calon observer ini sebaiknya sudah menguasai dengan baik tentang apa aja yang akan diobservasi, yaitu seperti contohnya kegiatan observasi yang dilakukan guru seperti tentang kegiatan membolos peserta didik. Maka si calon observer ini perlu memahami tentang pengertian dan ruang lingkupnya. Nah, pengertian ruang lingkup membolos, yaitu si calon observasi ini juga memiliki landasan kegiatan observasi yang dilakukan oleh guru seperti
kegiatan membolos peserta didik. Nah, maka si calon observasi ini perlu memahami tentang apa itu membolos, terus ruang lingkupnya juga, dan oleh karena itu si calon observasi ini juga memiliki landasan yang kuat. Tentang teori membolos, memahami ruang lingkup membolos dengan mempelajari suatu teori yang akan diuraikan dalam sesuatu bentuk buku ataupun tulisan. Nah, seperti itu. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ari. Baik, selanjutnya yang ketiga itu ada mengkaji subvariabel dan indikator-indikator observasi. Selanjutnya, calon observasi merumuskan indikator-indikator tentang hal yang diobservasinya. Indikator dimaknai sebagai ciri-ciri atau karakteristik yang ada pada variasi atau subvariabel dengan indikator yang jelas, memungkinkan seseorang mampu menjabarkan variabel atau subvariabel itu ke dalam panduan observasi dengan baik. Dengan demikian, seorang pengamat seharusnya menguasai konsep tentang variabel yang diamati itu sebaik mungkin. Nah, selanjutnya yang keempat itu menyusun panduan observasi. Jika indikator sudah dirumuskan dan sudah diuji coba, maka calon observasi perlu menyusun kembali panduan observasi secara lengkap. Terima kasih.